Assalamualaikum, terima kasih sudah mau menonton video ini. Hari ini saya kembali lagi dengan sebuah informasi yang saya cross check dari postingan FB yang lagi viral banyak sekali beberapa hari yang lalu. Teman-teman saya juga atau kenalan saya yang memposting tentang pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswa yang terjadi di Timor Leste. Para penonton yang sudah subscribe, terima kasih karena sudah mensubscribe channel saya. Dan jangan lupa kalian untuk like, komen, dan juga share. Dan jangan lupa untuk mengklik tanda lonceng agar ketika saya memberikan informasi yang terbaru, Anda tidak ketinggalan. Tidak berlama-lama, jom kita masuk ke informasi. Beberapa hari yang lalu saya melihat postingan yang lagi viral dari teman-teman saya ataupun juga kenalan saya yang memposting tentang seorang mahasiswa yang diperlakukan tidak baik oleh dosennya. Kejadian yang seperti itu bukan saja terjadi di Timor Leste. Di Indonesia pun terjadi hal-hal yang demikian. Sesuai dengan berita yang saya lihat yang viral di Facebook, katanya dia meminta tanda tangan dosennya itu, dan dosennya itu adalah salah satu yang belum menandatangani skripsinya. Mungkin dalam hal ini dia membutuhkan tanda tangan dari dosennya, tapi ternyata mungkin dosennya itu punya kesibukan yang lain-lain dan sebagainya. Akhirnya dia terlambat memberikan tanda tangan. Sedangkan mahasiswanya itu sudah membutuhkan sekali tanda tangan dari dosennya tersebut. Kenapa? Karena ketika skripsi dikerjakan, pasti akan membutuhkan tanda tangan dari setiap dosen itu untuk menyetujui apakah skripsinya itu sudah selesai dan memang sudah sesuai dengan kriteria para dosen sehingga mereka bisa melakukan yudisium atau setelah itu nanti akan melakukan wisuda. Nah, kebanyakan kejadian termasuk adik saya sendiri itu, padahal dia itu hanya mengambil PGSD dulu di Flores. Dia sudah menyelesaikan semua yang namanya tadi skripsi itu ya. Nah, akan dimintai tanda tangan. Dicari dosennya itu, janjinya katanya sekarang pasti akan ditandatangani. Sampai di kampus kok nggak ada. Tiba-tiba besoknya lagi dicari lagi, tidak ada lagi. Besoknya lagi dicari lagi, tidak ada lagi. Jadi memang begitulah kenyataannya. Kadang-kadang sampai mahasiswa itu mencari sampai ke rumahnya. Cari tahu di mana sih rumahnya sih dosen ini yang namanya ini, dia alamatnya di mana biar kita bisa cari ke rumah. Menandatangani skripsi saja sampai mahasiswanya itu mencari sampai ke rumah loh ya. Itu memang pengalaman teman saya dulu, adik saya sendiri ditandatangani itu rasa-rasanya susah sekali buat dosen itu untuk menandatangani atau memeriksa skripsi daripada mahasiswanya itu dengan mudah. Mereka sebenarnya ada di kampus sendiri. Nanti dibilangnya, oh saya lagi sibuk ini, kegiatan saya yang ini. Sebenarnya memangnya kenapa dan apa yang terjadi sih? Memang itu tuh sudah fakta membuktikan bahwa memang seperti itu. Mereka mencari-cari alasan bahwa mengatakan kami sibuk, kami ini, kami begitu. Adik saya itu sampai pusing, bingung karena yudisiumnya sudah dekat, skripsinya belum ditandatangani. Ini bagaimana ceritanya? Sampai pokoknya bagaimana caranya sampai mengejar si dosennya tadi. Dan akhirnya karena saking dikejarnya, dosennya sibuk ini, sibuk itu, dan sibuk lain-lain sebagainya. Bisa saja terjadi seperti berita yang ada di Facebook atau lagi viral di Facebook ini. Nah, bisa saja dosennya meminta, oh kamu harus begini, kamu harus melakukan hal ini. Saking udah selesai mengerjakan skripsi dan deadline dari yudisium tadi sudah tanggalnya mau yudisium, tapi skripsinya dia belum ditandatangani atau persetujuan apakah memang ini sudah disetujui oleh dosen-dosennya tadi, yang cuma tinggal satu orang yang belum ditandatangani. Akhirnya mungkin aja dosennya itu melakukan hal-hal yang sudah termasuk dalam pelecehan terhadap mahasiswa. Saking mahasiswanya itu sudah bingung, stres, ya sudah mahasiswanya itu ya mau tidak mau ya daripada tidak ditandatangan, akhirnya mereka juga sudah memikirkan hal-hal yang ya sudahlah, biarkan, udah tidak ada jalan yang diinginkan dosennya itu ya sudah buat sajalah. Jadi setelah misalnya seperti komen dari para netizen yang mengatakan, oh karena itu tidak dikasih nilai A, makanya dia memviralkan dosennya yang sudah melakukan
pelecehan terhadap dia. Kalau seandainya misalnya dikasih nilai A, pasti dia tidak akan memviralkan si dosennya. Sebenarnya itu tidak juga sih, komenannya itu memang agak keterlaluan juga ya. Tapi mungkin saja dia terpaksa misalnya melakukan apa yang diinginkan dosennya itu, akhirnya karena merasa dia, kok saya gara-gara mau mendapatkan sebuah tanda tangan dari dosen, kok seperti itu. Ada yang komen juga, apakah ini rasa sayang dari dosen kepada mahasiswanya? Banyak sekali netizen yang berkomentar seperti itu. Tapi sebenarnya fakta di dalam dunia perskripsian yang mau wisuda itu memang begitu ya, para penonton. Kita tidak heran lagi, saya juga melihat adik saya itu sampai pontang-panting lari kiri kanan hanya untuk mencari dosen agar bisa menandatangani skripsinya, dia bisa melaksanakan yudisium dan wisuda. Repot sekali memang, sangat-sangat ribet kalau seandainya dosen itu sendiri tidak mau bekerja sama dengan mahasiswanya. Akhirnya mahasiswanya kadang-kadang setelah mendengarkan, oh kamu harus melakukan ini, jalan buntu, mahasiswanya oke-oke saja. Tapi setelah selesai semuanya, dia merasa, oh ternyata dosen saya melakukan hal yang tidak sewajarnya kepada saya. Jadi diharapkan para mahasiswa yang di luar itu, seandainya mendapatkan hal yang demikian, lebih baik kalian jangan meminta itu skripsi untuk ditandatangan itu sendiri-sendiri, mendingan sama-sama saja. Ya pergi serang aja lah dosen itu. Nah, kami mau ditandatangani di sini bersama-sama. Biar kalau dia mau disuruh ke rumah, ya pergi bareng-barengan sama teman-teman kalian ke rumahnya. Mau cari di mana kalian. Memang itu sudah faktanya. Adik saya sendiri sampai cari ke rumahnya, sampai cari dia alamatnya di mana. Astaga. Jadi itulah tadi ya fakta dalam dunia perskripsian. Memang itu lumrah, sudah fakta. Tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Bukan di Timor Leste saja, bukan di Indonesia saja, di seluruh jagat rayaan permahasiswaan dan perdosenan. Jadi itulah tadi info viral yang saya temukan di Facebook, yang viral dari komen-komenan para netizen bahwa seorang dosen telah melakukan sesuatu yang tidak wajar kepada mahasiswanya. Nah, itulah tadi informasi dari saya. Seandainya di luar sana mahasiswa-mahasiswa yang lain yang akan melakukan perskripsian dan meminta tanda tangan daripada dosennya, berhati-hatilah agar kalian tidak mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Terima kasih dan bye!